Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Gak pernah lupa, Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Mumpung masih bisa berjumpa, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Lost in Thailand. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Film Lost in Thailand merupakan film komedi yang menceritakan seorang ilmuwan yang bernama Sulang yang menemukan super gas yang merupakan terobosan bahan bakar hemat energi. Film ini diawali dengan Sulang yang mencoba mempresentasikan hasil penemuannya kepada istrinya. Sulang mencoba meyakinkan jika penemuannya ini bisa mengubah hidupnya. Sulang juga meminta izin kepada istrinya untuk pergi ke Thailand menemui bosnya yang bernama Tuan Zo. Sayang beribu sayang, bukannya tertarik dan memberikan dukungan untuk Sulang, sang istri justru ingin bercerai dengan Sulang. Padahal keduanya sudah menikah selama 12 tahun. Istrinya merasa Sulang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Istri Sulang juga kecewa karena Sulang sering ingkar janji kepada anaknya. Sulang yang sedang buru-buru harus segera ke bandara untuk pergi ke Thailand, menolak menandatangani surat cerai. Hingga akhirnya Sulang berlutut dan memohon kepada istrinya. Tiba-tiba dari luar ruangan, rekan kerja Sulang yang bernama Gaobo membuka pintu dan menanyakan apa yang sedang Sulang lakukan. Gaobo kemudian memberikan sindiran kepada Sulang. Gaobo menanyakan rencana Sulang bertemu dengan Tuan Zo. Karena Gaobo adalah saingannya, maka Sulang berbohong mengatakan kepada Gaobo jika dirinya akan pergi ke Hong Kong bukan ke Thailand. Istri Sulang pun kesal dan berniat pergi meninggalkan ruangan. Sulang mencoba menahan istrinya untuk tidak pergi, tapi istrinya terlanjur kesal dan mempersilahkan Sulang untuk pergi ke Thailand. Ucapan istri Sulang didengar oleh Gaobo sehingga Gaobo tahu kemana sebenarnya Sulang akan pergi. Lalu Sulang bergegas untuk pergi ke bandara menuju Thailand. Sulang meminta asistennya yang bernama Lily untuk memberitahu di mana lokasi persis Tuan Zo. Sayangnya asistennya belum memberikan peta letak persisnya Tuan Zo berada. Sulang yang buru-buru pergi ke bandara meminta asistennya segera mengirimkan peta kepadanya. Saat sudah di dalam pesawat, Sulang bertemu dengan orang yang menurutnya sangat aneh yang duduk tepat di sebelahnya. Ia bernama Bau Bau. Hingga pesawat akan lepas landas, Sulang masih saja sibuk dengan handphonenya karena Lily belum juga mengirimkan peta kepadanya. Mengetahui hal itu, Bau Bau meminta Sulang mematikan ponselnya. Sayangnya, Sulang masih saja ngeyel tidak mau mematikan handphonenya. Bau-bau akhirnya memanggil pramugari dan Sulang terpaksa mematikan handphone miliknya. Saat mengisi kertas imigrasi, Sulang makin merasa aneh dengan pria yang duduk di sampingnya karena dirinya mengaku sebagai pacar Fan Bingbing. Padahal, ia hanya menyimpan sobekan foto dari koran. Dan film pun dimulai. Sulang tiba di Bandara Suvartabhumi, Bangkok. Setibanya di sana, Sulang buru-buru menelpon Lily untuk mengirimkan ulang peta kepadanya. Tapi sayangnya, handphone Sulang malah rusak. Di saat yang bersamaan, Sulang bertemu kembali dengan Bau-Bau. Bau-Bau memberitahu jika ia baru saja bertemu dengan seorang mata-mata yang telah memasang alat pelacak GPS. Mendengar apa yang dikatakan Bau-Bau, Sulang langsung menyadari jika Gaobo telah menyadapnya. Benar saja, Sulang melihat Gaobo juga ada di bandara. Sulang dan Bau-Bau memutuskan untuk berpisah, tapi sebelum berpisah, Sulang mengajak Bau-Bau berpelukan dan meletakkan handphone miliknya secara diam-diam ke dalam tas Bau-Bau agar dirinya tidak diikuti Gaobo. Akhirnya Sulang berhasil pergi menuju bandara selanjutnya untuk menuju Chiang Mai. Di perjalanan menuju bandara selanjutnya, Sulang terjebak macetnya jalan Bangkok. Di dalam taksi, Sulang sangat panik dan ingin buru-buru sampai di bandara. Tapi sayangnya, supir taksi justru meminta Sulang untuk bersantai. Karena saking paniknya dan buru-burunya, Sulang tidak menyadari jika paspor miliknya terjatuh di jok taksi yang ia tumpangi.
hingga membuatnya tidak bisa terbang menuju Chiang Mai karena tidak memiliki paspor. Saat hampir menyerah, Sulang melihat Gaobo baru saja tiba di bandara yang sama. Di saat yang bersamaan, Bao Bao datang menghampiri Sulang untuk mengembalikan handphone milik Sulang yang dikiranya ketinggalan di dalam tasnya. Sulang pun berusaha menolak handphonenya dikembalikan. Kemudian Sulang melempar handphonenya ke tengah jalan hingga hancur terinjak mobil. Sulang kembali menemui Bao Bao dan berniat mengajak bekerja sama menjadi satu tim dalam perjalanan menuju Chiang Mai. Di saat yang sama, Gaobo menemukan handphone Sulang yang sudah remuk di tengah jalan. Mau gegayaan loncat pagar, kaki Gaobo malah kesangkut pagar. Sulang dan Bao Bao akhirnya tiba di hotel untuk menginap. Karena tidak memiliki paspor, Sulang meminjam paspor milik Bao Bao untuk memesan kamar. Sedangkan Bao Bao sibuk merekam dan memotret untuk konten Weibo miliknya. Saat tiba di kamar, Sulang langsung sibuk membuka laptopnya. Tapi Bao Bao terus-terusan mengajak Sulang untuk berjalan-jalan, tapi tidak digubris oleh Sulang. Kemudian Bao Bao yang sudah lapar mengajak Sulang pergi untuk makan. Dan dengan terpaksa Sulang pun mau. Di sisi lain, Gaobo masih berusaha mengikuti Sulang dengan mencari keberadaan Sulang. Gaobo akhirnya menemukan hotel di mana Sulang menginap dan berpura-pura akan memberi kejutan ulang tahun agar Gaobo tahu di kamar berapa Sulang menginap. Okay. Saat Sulang sedang makan malam bersama Bao Bao, Gaobo berhasil masuk ke kamar Sulang. Gaobo berusaha membuka koper milik Sulang tapi tidak bisa. Kemudian berusaha menyalakan laptop Sulang dan sayangnya laptop milik Sulang baterainya habis. Dan saat akan dicolokkan ke listrik, ternyata colokan listriknya berbeda. Kembali lagi ke Sulang dan Bao Bao yang sedang makan malam. Tiba-tiba handphone Bao Bao berbunyi dan ternyata adalah notifikasi Weibo. Mengetahui hal itu, Sulang menanyakan kepada Bao Bao apakah dia memposting di mana mereka menginap dan menandai Sulang dalam unggahannya. Sulang meminta Bao Bao untuk segera menghapus postingan tersebut agar tidak ada orang yang tahu di mana keberadaannya saat ini. Sulang meminta Bao Bao lebih berhati-hati dalam membagikan konten. Di kamar, Gaobo masih memikirkan cara menyadap Sulang. Saat akan kembali ke kamar, Sulang hampir saja berpapasan dengan Gaobo. Kemudian Sulang meminta Bao Bao untuk mencari tahu di kamar nomor berapa Gaobo menginap. Saat ditanya di kamar nomor berapa, Bao Bao lupa antara kamar 2207 atau 2209. Sulang kemudian mengatakan kepada Bao Bao jika dirinya saat ini diikuti oleh Gaobo dan Gaobo ingin menyakiti dirinya. Hingga Sulang meminta bantuan Bao Bao untuk mengambil paspor milik Gaobo untuknya. Bao Bao akhirnya berhasil menyelinap masuk ke kamar Gaobo saat mbak-mbak SPA keluar dari kamar Gaobo. Saat sedang membongkar tas milik Gaobo, Bao Bao hampir saja ketahuan karena menjatuhkan barang-barang dan mencuri perhatian Gaobo. Saat Bao Bao sedang sibuk menggeledah isi tas, tiba-tiba saja Gaobo datang. Untung saja saat itu wajah Gaobo sedang memakai masker dan matanya ditutup timun, sehingga Bao Bao dikira mbak-mbak tukang SPA. Come on. Kini giliran Sulang yang salah masuk kamar 2209. Tidak disangka Sulang malah masuk kamar pria yang ditemuinya bersama dua gadis cantik. Agar tidak ketahuan, Sulang bersembunyi di bawah kasur dan Sulang mendengar pria tersebut asik kuda-kudaan dengan dua wanita di atas kasur. Sedangkan Bao Bao sibuk memijat Gaobo dengan brutal hingga Gaobo pun pingsan. Tiba-tiba Sulang dan Bao Bao sudah berada di stasiun kereta api. Saat menunggu kereta datang, Sulang mengecek kembali peta yang sudah didownload di handphone Bao Bao, tapi ternyata tidak ada. Bao Bao mengatakan sudah menghapus peta milik Sulang. Padahal semalam Sulang meminta Bao Bao menghapus postingan Weibo-nya, bukan peta yang sudah didownloadnya. Saat dalam perjalanan di kereta api, tiba-tiba istri Sulang menelpon dan memberitahunya untuk datang ke sidang perceraiannya lusa. Sulang mencoba menjelaskan jika dirinya saat ini sedang berada di Thailand dan paspornya hilang. Bao Bao yang sangat ingin tahu apa yang terjadi antara Sulang dan istrinya tiba-tiba mencabut modem milik Sulang.
Padahal saat itu Sulang hampir selesai mendownload gambar di mana kuil Tuan Zhou berada. Bau-bau yang mengancam Sulang apa yang terjadi malah menjatuhkan modem milik Sulang di luar kereta. Lalu Sulang pun memarahi Bau-bau dan meminta Bau-bau tidak berbicara sepatah kata pun. Saat kembali duduk di kursinya dan meratapi gambar yang belum selesai di-download, tiba-tiba selebaran milik Bau-bau terbang dan gambarnya mirip dengan gambar yang sedang di-download Sulang. Sulang kini merayu Bau-bau untuk mengatakan di mana letak kuil yang ada di gambar itu. Tapi Bau-bau ngambek dan tidak mau berbicara dengan Sulang. Sulang masih terus berusaha merayu Bau-bau. Kemudian Bau-bau meminta Sulang untuk mengaku salah dan meminta Sulang untuk melengkapi daftar perjalanannya dan berjanji tidak berselingkuh lagi. Sulang pun menyanggupinya. Merasa ucapan Sulang kurang keras, Bau-bau meminta Sulang berjanji lebih keras lagi. Sulang pun mengeluarkan kepalanya di jendela kereta dan berteriak dengan lantang berjanji tidak akan selingkuh lagi. Teriakan Sulang pun terdengar oleh Gaobo yang sedang menyetir mobil di jalan sebelah kereta api. Perjalanan Sulang dan Bau-bau di Chiang Mai dimulai. Mereka berkeliling menggunakan kendaraan umum, belanja ke pasar, tinju Thailand, spa ikan ala Thailand, dan satu persatu daftar aktivitas dari Bau-bau berhasil dicoret karena berhasil terlaksana. Tiba-tiba Sulang berpamitan ke Bau-bau untuk pergi membeli topi. Saat membeli topi, Sulang menanyakan letak kuil yang ia cari ke penjual topi. Ternyata jaraknya hanya 3 km dari tempatnya berada sekarang. Sulang akhirnya menemukan kuil yang ia cari selama ini. Bau-bau kehilangan Sulang karena ternyata Bau-bau ditinggal Sulang. Saat mencari Sulang, Bau-bau malah bertemu dengan Gaobo. Gaobo meminta Bau-bau untuk memberitahu di mana Sulang dengan imbalan uang. Tapi Bau-bau benar-benar tidak tahu di mana Sulang. Gaobo akhirnya pergi bersama Bau-bau mencari Sulang. Saat perjalanan, Bau-bau menceritakan apa yang dikatakan Sulang kepadanya soal Sulang yang mengaku berselingkuh dengan istri Gaobo. Gaobo terkejut sampai ngerem mendadak. Selanjutnya, Sulang yang sudah sampai di kuil menanyakan keberadaan Tuan Zhou ke penjaga kuil. Penjaga kuil kemudian mengantar Sulang ke Tuan Zhou. Ternyata Sulang salah alamat. Ia nyasar ke sarang preman-preman yang tampangnya seram. Saat akan kabur, Sulang malah terjebak. Tapi tiba-tiba saja Bau-bau datang dengan teriak-teriak memarahi Sulang karena sudah meninggalkannya. Kemudian disusul dengan Gaobo yang ikut marah ke Sulang dan mengajaknya berantem karena dikiranya Sulang benar-benar selingkuh dengan istrinya seperti yang diceritakan Bau-bau. Suasana pun menjadi sangat kacau. Semua orang ribut. Kini, Sulang, Bau-bau, dan Gaobo berusaha kabur dari kekacauan tersebut. Mereka pun dikejar gerombolan mafia tersebut. Sulang dan Bau-bau berhasil kabur dan membawa mobil sewaan Gaobo. Sedangkan Gaobo masih terkepung sama preman-preman. Di mobil, Sulang dan Bau-bau terus berdebat saling menyalahkan. Akhirnya mereka berniat kembali untuk menyelamatkan Gaobo. Tapi mobil yang ditumpangi Sulang dan Bau-bau malah mogok. Saat Sulang putus asa, Bau-bau menanyakan sebenarnya ada hubungan apa antara Sulang dan Gaobo. Sulang akhirnya menceritakan jika dirinya dan Gaobo adalah rekan kerja, tapi seperti musuh. Dan sekarang keduanya sedang sama-sama mencari bos mereka yang bernama Tuan Zhou. Mereka harus dulu-duluan menemukan Tuan Zhou karena bagi siapa yang kalah akan dipecat dan kehilangan segalanya. Bau-bau kemudian memberi semangat Sulang untuk melanjutkan perjalanan. Bau-bau merasa Sulang telah baik kepadanya sehingga ia akan membantu Sulang. Tapi Sulang mengatakan bahwa ia sebenarnya telah memanfaatkan Bau-bau dan meminta Bau-bau untuk pergi meninggalkannya. Dan Bau-bau pun akhirnya pergi meninggalkannya. Sulang masuk kembali ke mobil dan melihat kaktus milik Bau-bau ketinggalan. Tanpa pikir panjang, Sulang langsung membuang kaktus milik Bau-bau. Tiba-tiba handphone Sulang berbunyi dan ada SMS masuk dari istrinya yang memberitahukan 2 jam lagi sidang perceraiannya akan dimulai.
Sulang membalas jika dirinya sedang tersesat. Sulang semakin frustasi. Tiba-tiba saja hujan turun. Sulang mengambil kembali kaktus milik Bao-Bao. Tak disangka Bao-Bao tiba-tiba muncul memberitahukan jika ia telah menemukan sebuah kota. Sulang pun tersenyum ke arah Bao-Bao. Di sisi lain, Gaobo disandera oleh para preman dan dibawa ke sebuah tempat. Mukanya babak belur. Gaobo kemudian menelpon Xiaoman istrinya meminta untuk dikirimi uang. Dan sempat-sempatnya Gaobo menanyakan siapa ayah dari bayi yang dikandung istrinya. Hal itu membuat istrinya marah, beralih ke Sulang dan Bao-Bao. Keduanya masih berusaha mendorong mobil menyusuri jalan. Akhirnya Sulang dan Bao-Bao menemukan bengkel. Karena mobil baru jadi besok pagi, Bao-Bao mengajak Sulang untuk ikut festival air. Tapi lagi-lagi Sulang menolaknya. Sulang memilih sibuk dengan laptopnya dan kembali mendownload gambar kuil. Saat hampir saja terdownload, air jatuh menyirami laptop miliknya dan ternyata Bao-Bao yang melakukannya. Sulang menahan kesal karena kelakuan Bao-Bao. Tiba-tiba seseorang menunjukkan foto kuil yang dicari Sulang. Orang tersebut mengajak Sulang menemui kepala desa yang mengetahui kuil tersebut. Kepala desa kemudian memberikan peta kepada Sulang. Keesokan harinya, Sulang membangunkan Bao-Bao untuk mencari di mana kertas peta yang semalam diberi kepala desa. Saat Bao-Bao mencari peta, tiba-tiba Gaobo datang dan mengacungkan pisau ke muka Sulang dan meminta Sulang menyerahkan petanya. Saat itu Bao-Bao datang membawa peta dan tanpa basa-basi langsung menyerahkannya ke Gaobo. Kemudian Gaobo pergi dengan mobil dan mengancam Sulang. Gaobo akan membahas soal perselingkuhan Sulang dengan istrinya. Tak kehabisan akal, Sulang berniat menyusul Gaobo dengan motor bersama Bao-Bao. Akhirnya Sulang dan Bao-Bao berhasil menemukan Gaobo. Saat Gaobo memarkirkan mobilnya untuk makan ke sebuah warung, saat itu Sulang berusaha membuka pintu mobil Gaobo. Masih berusaha membuka, Bao-Bao sudah memecahkan kaca jendela mobil. Sulang kemudian berusaha menyalakan mobil tanpa kunci. Sayangnya usahanya tak membuahkan hasil. Tak kehabisan akal, Sulang pun punya ide dengan mengalihkan perhatian Gaobo. Sulang dan Bao-Bao pura-pura menjadi biksu. Bao-Bao pura-pura menyenggol Gaobo yang sedang telepon. Saat Gaobo terpancing, Sulang mengambil kunci. Saat Gaobo mencari kunci di kolong meja, mangkok makanan ditukar dengan arca. Kemudian Sulang dan Bao-Bao melapor ke polisi yang sedang patroli jika Gaobo sudah mencuri arca. Gaobo kemudian dikepung polisi dan warga karena dikira maling. Sulang dan Bao-Bao akhirnya berhasil pergi dengan mobil Gaobo. Gaobo juga berhasil kabur dari polisi naik motor milik Sulang. Mereka pun kejar-kejaran sampai-sampai mobil yang dikendarai Sulang dan Bao-Bao nyangkut di gubuk. Disusul motor yang ditumpangi Gaobo. Sulang dan Bao-Bao ganti kendaraan dengan naik gajah untuk menyusuri sungai. Tapi keduanya terjatuh ke sungai saat menghindari lemparan pisau dari Gaobo. Sulang dan Bao-Bao akhirnya hanyut di derasnya arus sungai. Setelah terdampar di tepi sungai, Sulang dan Bao-Bao melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Sulang merasa kesal dengan kehadiran Bao-Bao yang selalu mengacaukan rencananya. Sulang pun marah-marah dan Bao-Bao menampar Sulang. Keduanya kemudian berkelahi seperti anak kecil. Bao-Bao menendang Sulang hingga giginya patah. Sulang tertawa memegang giginya yang patah. Bao-Bao meminta maaf, kemudian Sulang menangis sambil jongkok. Saat itu ada ular di belakangnya dan akhirnya Sulang digigit ular. Bao-Bao kemudian membantu mengobati gigitan ular tadi. Malam pun tiba. Sulang dan Bao-Bao menyalakan api unggun. Sulang menceritakan persahabatannya dengan Gaobo, di mana selama 4 tahun Sulang melakukan penelitian supergas, tapi Gaobo ingin menjualnya ke Prancis, sedangkan Sulang ingin menyempurnakan penelitiannya. Itu kenapa Sulang dan Gaobo berlomba menemui Tuan Zhou karena Tuan Zhou adalah pemegang saham terbesar dan jika Tuan Zhou memberikan kuasanya itu, tiket emas bagi mereka.
Sulang memberitahu Bao-Bao jika pisau yang dilempar Gaobo adalah pisau hadiah ulang tahun darinya. Gara-gara super gas itulah Sulang dan Gaobo bermusuhan. Sulang mengaku sudah mengorbankan banyak hal untuk mengalahkan Gaobo. Bahkan kini keluarganya meninggalkan Sulang. Sulang terlihat sangat sedih. Bao-Bao sibuk mencatat buku harian perjalanannya. Bao-Bao kemudian berusaha menyemangati Sulang bahwa dirinya belum kehilangan semuanya. Bao-Bao menyerahkan HP-nya dan meminta Sulang menelpon istrinya. Awalnya Sulang tidak percaya diri dan bingung apa yang akan dikatakan pada istrinya saat telepon. Ketika sudah pede untuk menelpon, ternyata tidak tersambung karena HP Bao-Bao belum paketan internasional. Tiba-tiba Sulang mendengar suara tangisan Bao-Bao. Ternyata Bao-Bao menangisi kaktusnya yang mati. Bao-Bao menduga kaktusnya mati karena super gas yang beracun. Sulang menyangkal dan menduga kaktus Bao-Bao mati karena terlalu banyak disiram air. Keesokan harinya, Sulang dan Bao-Bao kembali menyusuri sungai hingga menemukan pedesaan. Saat akan menyeberangi jembatan gantung dan berfoto, Sulang menemukan benda asing dan uang di tas Bao-Bao. Sulang menuduh Bao-Bao mata-mata dan bersekongkol dengan Gaobo. Sulang menanyakan kenapa alat pelacak itu ada di tasnya dan ada uang juga. Padahal Bao-Bao mengaku tidak punya uang. Bao-Bao pun bingung dan tidak tahu. Sulang kemudian memaki Bao-Bao dan ibu Bao-Bao. Saat itu Bao-Bao benar-benar marah, apalagi saat Sulang merobek buku harian Bao-Bao. Bao-Bao lalu pergi meninggalkan Sulang. Sulang menemukan potongan buku harian Bao-Bao dan membacanya. Ternyata Bao-Bao menuliskan dengan detail catatan perjalanannya agar ibunya tahu apa yang dilakukannya di Thailand dan berharap ibunya sehat. Akhirnya Sulang sampai di kuil yang dicarinya selama ini. Seseorang datang menemuinya dan mengatakan bahwa Tuan Zhou akan membangun kuil tersebut dan menitipkan sesuatu untuk Sulang sebelum Tuan Zhou pergi ke Beijing. Sambil menunggu titipan untuknya diambilkan, Sulang pun berjalan-jalan di sekitar kuil. Tiba-tiba dari belakang ada yang menendangnya. Ternyata orang suruhan Gaobo. Gaobo kemudian meminta Sulang memberikan surat kuasa kepadanya. Dari kejauhan Bao-Bao lari dan melemparkan uang ke wajah Gaobo. Bao-Bao, hai ngô唔啱. Penjaga kuil mengatakan jika Tuan Zhou meninggalkan sesuatu untuk mereka berdua dan meminta mereka berdua yang memutuskan siapa yang akan membawanya. Sulang dan Gaobo pun berebut dulu-duluan mendapatkan kotak titipan Tuan Zhou. Sedangkan Bao-Bao adu tinju ala Thailand dengan pengawal Gaobo. Melihat Bao-Bao dipukuli, Sulang melepaskan kotak pemberian Tuan Zhou dan membantu Bao-Bao memotret Bao-Bao dan mengalahkan pengawal Gaobo. Ternyata isi surat kuasa tersebut harus ditandatangani keduanya, Sulang dan Gaobo. Gaobo berusaha merayu Sulang untuk menandatangani surat kuasa. Sayangnya Sulang tidak menggubris Gaobo. Sepertinya segalanya telah mengubah ambisi Sulang. Sulang sibuk memunguti kertas-kertas catatan perjalanan Bao-Bao. Sulang menolak menandatangani kertas kuasa dan memilih pergi bersama Bao-Bao. Sebelum pergi, Sulang mengatakan jika antara dirinya dan istri Gaobo tidak pernah terjadi apa-apa. Gaobo ditinggalkan dengan wajah kesal. Sulang dan Bao-Bao akhirnya menanam pohon untuk didoakan dan diberkati. Sulang pergi ke kantor kedutaan untuk mengambil paspor miliknya. Dengan raut yang sangat lelah, Sulang duduk di lorong. Sulang menelpon istrinya memohon untuk bisa membawa anaknya pergi ke Ocean Park sekali saja. Dan setelah itu akan menyerahkan semuanya sekaligus menyerahkan surat cerai melalui pengacaranya. Sulang menelpon sambil menangis dan meminta maaf. Sulang sangat menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Tak disangka istri Sulang menghampiri Sulang dan mengatakan jika anaknya tidak ingin mereka bercerai dan jika benar keduanya bercerai, Xiaodi memilih ingin tinggal dengan Sulang ayahnya. Seketika Sulang berdiri dan memeluk istrinya sambil menangis. Hari-hari pun berlalu. Bao-Bao yang sedang sibuk dengan kedai pancake-nya ditelepon oleh Sulang untuk datang dengan pakaian bagus karena akan ada sesi foto.
Saat Bao Bao tiba di studio foto, Sulang memberikan kejutan untuk Bao Bao, yaitu foto bulan madu bersama Fan Bingbing yang asli. Bao Bao hanya melongo melihat kecantikan Fan Bingbing. Bao Bao masih belum percaya jika yang di hadapannya adalah Fan Bingbing asli. Bao Bao pun gemetar apalagi saat diminta memeluk Fan Bingbing. 攬住我， Sulang dan istrinya pun tersenyum melihat kelakuan Bao Bao. Bao Bao tampak bahagia menikmati sesi foto bulan madu dengan Fan Bingbing. Bao Bao pun menunjukkan kepada Sulang jika saat itu dirinya berhasil mengambil paspor Gaobo. Lalu bagaimana dengan Gaobo? Gaobo masih di Thailand dan terjebak di festival air. Gaobo berusaha keluar tapi sayangnya paspor miliknya terbawa oleh Bao Bao dan film pun tamat.